Halo, halo, halo. Ketemu lagi kawan-kawan di channel Tendangan Bebas. Episode kali ini adalah turun tahta. Oke? Turun tahta. Jadi di Indonesia itu turun tahta ternyata bukan cuma urusan pensiun. Ya, ingat ya, turun tahta bukan cuma urusan pensiun, tetapi ada drama sih, penuh lika-liku ya, kayak drama-drama Korea yang nggak tamat-tamat gitu. Oke, siap? Di Indonesia, turun tahta itu bukan sekadar selesai mengabdi. Ini soal pemimpin yang harus menerima rapot akhir kekuasaan. Kadang rapotnya itu sering bikin kita pengen kabur ke bioskop untuk nonton film horor. Kenapa? Kalau di bioskop itu horornya cuma 2 jam. Nah, kalau rapat pejabat, wah, ngerinya jelas lebih lama itu. Lama banget nih. Turun tahta di sini itu kayak grand final drama kolosal. Ada tangis, ada teriakan, ada tawa. Bahkan kadang lempar-lemparan gosip. Atau ada pernah lihat yang lempar-lemparan kursi? Ada juga loh lempar-lemparan kursi. Kita bayangkan pensiun sambil menanam tomat, bertani, menanam lombok, atau jadi pertapa di gunung. Kalau Pak Harto itu istilahnya lengser ke Prabon madhep bandito. Itu cuma angan-angan. Bener, itu cuma angan-angan. Realitanya banyak yang kena tendangan bebas tanpa dapat kartu apapun. Tendangan itu dari mana coba? Dari sejarah, kemudian dipaksa turun dengan rasa yang amat sangat sakit, luka. Ya, akhirnya kita hanya bisa bilang apa? Aduh, kok jadinya gitu sih, kasihan. Tuh, itu penting banget nih kita pahami. Apa sih syaratnya agar turun tahta itu tidak ribet? Simple, sepele. Hanya butuh anak tangga. Tangga itu kan jalan untuk turun dengan elegan, kayak turun dari limousin. Jadi bukan jatuh dari Gojek misalnya, enggak. Seorang pakar manajemen dari Amerika itu pernah berpesan bahwa pemimpin sejati itu tidak perlu merekrut banyak pengikut, tidak perlu menambah relawan, tapi cukup menyiapkan pemimpin baru. Ya, tentunya dengan meritokrasi, dengan kompetisi yang sehat. Atau kalau mau yang dari timur ya, kayak Zen, filsafat Zen gitu ya. Guru Tai Chi, Master Tai Chi itu pernah bilang, seorang guru itu akan berhenti menjadi guru bukan ketika muridnya pintar, bukan, tetapi ketika muridnya juga sudah bisa menjadi guru. Jadi kalau sang murid sudah menjadi guru, maka dia akan lengser dari posisinya sebagai guru, gitu ya. Nah, yang terjadi belakangan ini, pemimpin tuh lupa membawa anak tangga itu. Jadinya turun tahta ya seperti main lompat tali tanpa tali, ya jatuh nyungsep. Tahu nggak? Negeri kita ini mencatat bahwa sejarah kita itu dipenuhi oleh tipe pemimpin yang jagoan. Pemimpin yang jago, benar-benar jagoan mereka gagah, flamboyan, menjadi pusat perhatian, pedang di tangan, siap tempur. Tapi begitu musuhnya kabur, mereka bingung mau ngapain. Siap berperang tapi nggak ada musuh. Terus mau apa? Ingat ya, seorang jagoan itu butuh lawan. Pahlawan itu butuh panggung. Jadi tanpa itu mereka tidak akan jadi pendekar. Mereka hanya akan jadi kayak pendekar mabuk. Pedang di ayon-ayon tapi cuma motong angin. Ibaratnya kalau Arjuna itu tidak ada cakil, dia tidak akan jadi ksatria gitu. Mau contoh? Mau ya, gini. Lihat ya. Mantan presiden atau presiden ke-7 Jokowi. Jadi meskipun dia itu sudah pensiun, tapi ternyata itu masih hobi nongol di mana-mana, ngobrol sama pedagang, kemudian memberi pembekalan pada polisi-polisi aktif. Apaan coba? Dia itu sekarang derajatnya sama dengan kita, tapi dia memberi bekal kepada calon pemimpin-pemimpin di kepolisian. Ini apa coba kayak gini nih? Rindu panggung atau cuma lupa mematikan saklar spotlight? Ya, iya. Mau nggak mau ya kita kasih tepuk tangan dulu aja deh.
untuk Jokowi, untuk usahanya yang supaya tetap on air, tetap in frame begitu. Oke, tepuk tangannya jangan lama-lama. Lalu ngomong-ngomong soal headline, jadi media arus utama kita itu juga punya peran yang sangat besar. Banyak media yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha gede yang seharusnya kritis, akhirnya malah jadi apa? Jadi cheerleader, jadi pemandu corak, hore-hore. Kenapa seperti itu? Ya karena takut sayap bisnisnya yang lain di luar media itu akan diganggu. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang itu mereka itu merumuskan sesuatu itu simpel sekali. Ingat ya, awalnya itu cuma sharing, lama-lama jadi serong, sharing jadi serong. Ini serong dari idealisme jurnalistik ya. Mereka serong, tidak menyampaikan kebenaran faktual, tapi malah selalu menabur puja-puji berlebihan. Sosok itu kemudian akan jadi media darling, selalu disorot, dipoles. Kritiknya gimana? Pasti itu lupa diselipkan, nggak pernah ada kritik. Jadi ini itu kayak pacaran sama berita. Awalnya cuma ngobrol biasa, lama-lama cuma bilang oh iya sayang. Semua tindakan sang tokoh itu kemudian akan diiyakan. Media, ayo balik lagi, tolong balik ke jalan yang lurus, jangan jadi penjilat lah. Dalam kondisi seperti ini apa solusinya coba? Menunggu. Ingat ya, menunggu itu pekerjaan yang paling membosankan. Apalagi menunggu pemimpin atau mantan pemimpin sadar diri, itu amat sangat membosankan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Menunggu yang seperti itu ya seperti menunggu diskon di supermarket hingga 99% di toko yang mewah. Mimpi saja. Saya jadi ingat seorang filsuf Romawi namanya Seneca. Dia hidup di zaman Kaisar Caligula. Dia itu pernah bilang, orang yang tidak tahu kapan harus turun, gini tepatnya ya, orang yang tidak tahu kapan harus turun panggung, maka ia akan diusir oleh panggung itu sendiri. Jelek banget kan? Tapi ya kita nggak bisa kalau cuma mengandalkan kata-kata bijak. Indonesia itu bukan Amerika. Amerika punya George Washington yang rela menjabat cukup 1 kali. Supaya apa? Demokrasi jalan. Kita butuh sistem yang tegas untuk bilang, waktunya turun, mundur, Dun, gantian kancane. Seperti itu. Diam dan nikmati aja pensiunmu. Jangan bikin rusuh. Kita butuh itu. Hal-hal yang tegas semacam itu. Apalagi saat ini pelajaran budi pekerti juga sudah dikurangi porsinya. Tapi wabah lupa diri itu semakin ngehit. Jadi mari kita tendang kebiasaan ini dengan aturan-aturan yang lebih tegas. Taat aturan yang sudah disepakati. Itu sangat penting. Jadi kawan-kawan, itulah tendangan bebas episode kali ini. Apa pendapat kawan-kawan semua? Seandainya jadi pemimpin, memilih turun tahta dengan gaya yang elegan atau penuh drama? Tulis di kolom komentar atau lempar ke sosmed lah. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap renungkan, lalu tendang secara bebas apa yang nyumpel di kepala. Oke, ciao.